Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Mari bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga pada pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul di acara ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Sebelumnya saya akan terlebih dahulu menyapa Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah baik. Jamaah ibu-ibu yang ada di lokasi gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Nah pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, untuk topik ngopi kita pada pagi hari ini yaitu wanita dan perannya. Untuk penjelasan lebih lanjut kita akan langsung mendengarkan. Silahkan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Summassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Bahasan kita pada pagi yang berbahagia ini adalah wanita dan perannya. Wanita adalah makhluk istimewa yang diciptakan oleh Allah dari rusuknya Nabiullah Adam alaihi salam. Kenapa yang dipilih tulang rusuk bukan tulang kepala, bukan tulang kaki? Karena wanita itu sejajar dengan pria di samping, bukan di atas untuk menguasai, bukan di bawah untuk diinjak dan dikuasai. Berarti laki-laki dan wanita dari awal Islam itu sudah mengajarkan emansipasi, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Tapi sebelum datangnya Islam, memang nasib perempuan ini sangat memilukan. Perempuan sebelumnya Islam itu adalah turasu wa tuhabu wa tuba'u. Wanita itu sebelum datangnya Islam, turasu, bisa diwariskan, kayak harta warisan. Misalnya istrinya bapaknya. Bapaknya meninggal, kok istrinya masih muda, bisa jadi istri anaknya. Lah kok masih muda, masih kelihatan menarik, bisa jadi istri cucunya dulu. Kemudian wanita itu juga tuhabu. Tuhabu itu bisa dijadikan bahan hadiah. Serem ya. Misalnya ada orang main ke rumah temen yang lihat bininya cakep. Bini lu cakep, mau bungkus. Lah iya. Kemudian wanita itu dijual belikan. Mungkin di mall, di pasar gitu ada di display. Etalase. Dulu. Tapi setelah datangnya Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menampatkan wanita sebagai makhluk istimewa dengan 5 peran utama bagi
wanita. Mungkin ibu-ibu ya sudah menjalani. Ada peran sebagai hamba Allah, ada peran sebagai seorang istri, ada peran sebagai seorang ibu, ada peran sebagai seorang anak, dan ada peran di kehidupan sosial kemasyarakatan. Yang pertama, seorang wanita perannya sebagai seorang hamba Allah. Kedudukannya sama dengan laki-laki. Punya tanggung jawab yang sama dengan laki-laki. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas ibadah baik laki maupun perempuan sama. Laki sholat, perempuan ya sholat. Laki puasa, perempuan ya puasa. Maka sebagai hamba Allah enggak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Perempuan punya kesetaraan dalam hal ibadah dengan laki-laki dalam hal posisi sebagai hamba Allah. Kemudian yang kedua, perempuan sebagai seorang istri. Dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perempuan sebagai seorang istri lebih mudah masuk surga daripada laki-laki. Lah ya bener. Hadis Rasulullah itu kan ayyumam ra'atin sholat khomsaha. Kalau wanita sholat 5 waktunya penuh, seandainya dia enggak pernah qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, tarawih, witir, seandainya enggak, cuma dipilih diambil yang 5 waktunya aja. Seandainya loh ya ini. Apalagi kalau ibu-ibu sini kan duha, iya, ya Bu ya. Kok iyanya kok wajahnya kayaknya enggak meyakinkan nih. Oh iya enggak boleh sombong, iya benar. Enggak boleh sombong tapi wajahnya enggak meyakinkan. Tahajud enggak pernah ketinggalan ya. Alhamdulillah. Kok alhamdulillahnya sambil senyum. Ya qobliyah ba'diyah full ya kan. Traweh iya, witir mau Ramadan mau enggak ya lanjut. Wih istimewa. Seandainya seorang wanita hanya ngambil 5 waktunya saja. Kemudian ia wasomat syahroha, Ramadannya puasa. Memang ia ada libur seminggu, begitu selesai Ramadan segera dikodok. Ngomong-ngomong udah pada dikodok belum? Alhamdulillah. Yang sebelah sini, sebelah sono? Alhamdulillah. Nah, yes, pokoknya segera mungkin dikodok. Kemudian wahafadzat farjaha, ia menjaga kehormatannya. Kehormatan sebagai seorang istri. Bisa bagaimana caranya menjaga nama baik suami. Ia keluar rumah memakai baju rapi, niatin dalam rangka jaga nama baik suami. Kalau pakaian rapi kan bininya siapa sih? Bininya itu, oh pantas, wong suaminya orang baik, ya istrinya baik. Lah kalau keluar rumah kayak gendruwo anyang-anyangan, awul-awulan kan dia omongin orang istrinya siapa sih? Istrinya sih itu, ya Allah. Padahal suaminya kan orang baik, banyak duit, mosok lakinya kayak gitu, perempuannya kayak gitu, kan menjelekkan nama suami. Lah kalau wajahnya sih memang itu dari sononya, penampilannya loh. Wa hafadzat farjaha, menjaga kehormatannya. Apalagi mohon maaf yang kebetulan suaminya kerja dinas di luar. Jaga kehormatan, jangan gampang nyanyi. Lah ntar nyanyi lagi, pir supir jangan jalan ke tengah. Pir mampir lakiku enggak di rumah. Wah bahaya. Kemudian wa ataat zaujah, ia patuh taat pada suami. Orang yang model seperti itu tadi mau masuk surga, mau milih pintu dari mana aja, milih. Yang penting 5 waktu Ramadan, jaga kehormatan suami, taat sama suami, mau masuk surga dari mana aja terserah. Maka sebagai seorang istri, perempuan masuk surganya lebih mudah daripada laki-laki. Insya Allah untuk peran berikutnya disambung pertemuan berikutnya. Segmen berikutnya. Salah, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nanti kita akan lanjut usai jeda. Tetap di Ngopi Yuk.
Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih dalam acara ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Sebelum dilanjut terkait dengan peran wanita, tadi sebelumnya sudah disebutkan satu peran ya Pak Ustadz ya. Kita akan lanjut dengan sesi tanya jawab terlebih dahulu untuk 2 orang penanya. Silahkan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana pandangan Islam tentang wanita karir? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, apakah suami masih wajib menafkahi istri yang penghasilannya lebih besar? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 2 pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama, pandangan Islam tentang wanita karir itu seperti apa? Lalu pertanyaan yang kedua, apakah suami masih wajib menafkahi istri yang penghasilannya lebih besar? Silahkan. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV. Pertanyaan yang kedua dulu, apakah seorang suami masih wajib menafkahi istrinya yang ternyata istrinya punya penghasilan lebih besar? Umpama istrinya punya resto, umpama lah lakinya kebetulan jadi security-nya, security di situ, di resto itu loh. Nah, kok kasihan, umpama kok ngarang, umpama itu kan cerita ngarang. Lah iya. Lah ini kan istri tentunya penghasilannya jauh lebih besar daripada suami yang hanya, mohon maaf bukan meremehkan posisi aja ya, seorang security. Umpama digaji dengan gaji apa namanya? UMR, UMP apa UMR namanya? Yo, maklum bukan karyawan, nggak tahu saya gitu. Umpama digaji 5 juta lah umpama ya sebulan. Profesional ini, kalau di kantor ya pokoknya profesional, kalau di rumah lain. Apakah sang suami yang berpenghasilan 5 juta, kemudian istri bisa 50 juta itu sebulan, apakah masih wajib menafkahi? Wajib. Masalah istri mau menerima atau enggak nafkah dari suami, suami masih tetap wajib nafkahi istri sesuai dengan kemampuan suami. Ya umumnya kalau gaji 5 juta itu buat nafkah istri berapa, buat kebutuhan dia sendiri berapa, ya disesuaikan dengan umumnya. Lah masalah nanti istri enggak mau menerima, itu berarti sedekah terbesar seorang istri untuk suami. Karena biar bagaimanapun suami itu tetap wajib menafkahi istrinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi tetap wajib menafkahi. Kemudian yang kedua, bagaimana pandangan Islam tentang wanita karir? Lah, karir ini termasuk bagian dari peran wanita yang 5 tadi. Kan tadi peran wanita yang 5, yang pertama sebagai hamba Allah. Yang kedua sebagai seorang istri. Nah, nanti dijawabnya. Yang ketiga, saya lanjutkan, yaitu wanita sebagai seorang ibu. Dan dalam Quran paling banyak disebutkan adalah wanita perannya sebagai seorang ibu. Peran yang tidak bisa tergantikan dan peran yang sangat istimewa. Dan memang survei membuktikan anak biar bagaimanapun diomelin kayak emaknya, kalau tertimpa masalah tetap yang disebut emak. Jarang kok bapak, jarang emak. Iyo biar bagaimanapun loh ini, biar kadang begitu anak kena masalah yang disebut emak. Karena memang emak perjuangannya yang luar biasa. Anak sakit itu dari pagi gendong sampai malam, itu pundak ya kuat ya. Kalau laki 10 menit aja.
Alah, paling ya diem. Kalau nggak diem saya masukin lagi nih. Gitu. Masukin ke kamar maksudnya, dikasih ke emaknya, yang pikirannya pada aneh sih. Emak perhatiannya luar biasa, emak itu sampai pernik-pernik terkecil tentang anaknya apal. Kalau suami kadang ditanyain, Pak anaknya yang itu lahir tanggal berapa? Cuman nitip sih, nitip, cuman invest doang. Makanya enggak tergantikan. Sebagai seorang ibu ada 3 peran yang enggak tergantikan. Ya. Mengandung dulu, mengandung, melahirkan, menyusui. Cuman sekarang ini menyusui udah diganti. Ya Allah, sekarang ini peran ibu sekarang wanita sebagai seorang ibu, perannya udah ada yang diganti. Yang ngandung namanya Evi. Begitu yang menyusui sapi. Yang ngasuh wifi. Anak sekarang loh, umpama maknya namanya Evi. Ya bener, kan? Begitu lahir yang nyusuin sapi. Begitu udah ini yang ngasuh. Bener wong enggak? Ayo diakui enggak diakui wong ya iya. Makanya peran ibu sekarang udah mulai tergantikan. Tinggal 2 yang enggak bisa tergantikan, mengandung dan melahirkan. Itu insya Allah sampai kiamat kurang sehari enggak kalau kalian bisa. Tetap itu. Kalau menyusui udah diganti masalahnya. Bahkan melahirkan udah mulai di beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu saya sempat melihat di media ada seorang yang menikah tapi nggak mau punya anak. Berarti kan dia udah nggak mau berperan sebagai seorang ibu. Pasangan muda ia memproklamirkan dalam medsosnya ia pengen menikah iya tapi nggak mau punya anak. Sementara yang belum punya aja pengen dia malah nggak mau. Berarti peran wanita sebagai seorang ibu udah mulai mau dilunturkan. Padahal ini peran yang enggak tergantikan dan itu yang mulia. Sampai Rasulullah jadi ditanya, ibu baru bapak. Bahkan dalam hadis yang begitu terkenal, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki. Bisa dicek? Nah. Itu bentuk penghormatan Islam kepada seorang ibu, sampai-sampai sorga aja diletakkan di bawah telapak kaki. Padahal telapak kaki ini anggota tubuh yang dalam tanda kutip paling tidak dihormati. Kalau ini kan paling kita hormati nih, biayanya juga mahal. Lah kalau laki mah agaan murah. Lah kalau yang ini nih kan biayanya mahal ya. Pala 1 kerudungnya 116. Lah itu asal ada yang lihat di medsos baru pesen. Tapi sorga bukan, Rasulullah bilang bukan di kepala ibu tapi di bawah telapak kaki ibu. Itu menunjukkan betapa Islam itu sangat mengistimewakan ibu. Maka jangan sampai peran ibu ini digantikan oleh yang lain. Silahkan kalau memang kondisi tertentu, keadaan darurat, ya oke lah. Tetapi kalau tidak darurat, jangan menyengaja. Karena ibu ini bisa menjadi kunci suksesnya seseorang, tapi juga menjadi kunci belangsaknya seseorang. Kita ini walaupun hebat kayak apa, di hadapan ibu kita tetap kita anak. Maka ibu jangan sampai kita seorang muslimah, yang muslimah ini tergantikan perannya oleh yang lain. Karena Rasulullah sudah menempatkan sorga yang diidamkan banyak orang ternyata di bawah telapak kaki ibu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nanti usai jeda kita akan lanjut ngobrol terkait dengan wanita dan perannya. Tetap di Ngopi Yuk.
Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, kita masih dalam acara Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu. Ngopi yuk! Oh, tadi ada satu pertanyaan Pak Ustadz yang masih belum terjawab, ini akan dilanjutkan di segmen kali ini terkait dengan pandangan Islam tentang wanita karir. Dan juga akan dijelaskan lebih lanjut terkait perannya, tadi ada 5 poin ya Pak Ustadz. Silahkan Pak Ustadz dilanjut. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV. Tadi di awal saya sampaikan bahwa wanita punya 5 peran pokok, yaitu sebagai hamba Allah, sebagai seorang istri, dan sebagai seorang ibu. Lah, nanti yang tadi pertanyaan tentang wanita karir itu di posisi yang kelima. Wanita dari sisi sosial kemasyarakatan. Yang keempat sekarang, wanita sebagai seorang anak. Biar kita udah umur segini kan ya tetap anak lah ya. Anak dari orang tua kita. Lah lalu posisi wanita sebagai seorang anak bagaimana? Tetap ada kewajiban patuh dan bakti kepada orang tua secara sepenuhnya 100%, tetapi begitu terjadi prosesi akad nikah, orang tuanya, bapaknya dengan mantap mengucapkan saya nikahkan anak saya, siapa namanya? Anissa. Umpama Anissa dengan Agus Harimurti, umpama ya Allah dengan emas kawin perumahan, bukan rumah, perumahan. Ini adalah bentuk penyerahan bapak kepada laki-laki yang begitu sang suami yang namanya siapa tadi? Agus Harimurti. Saya terima nikahnya, maka tanggung jawab dari ayah berpindah ke suami. Bakti seorang perempuan yang dulu anak pindah sebagai seorang istri. Maka seandainya ada 2 permintaan bareng, yang satu suami, yang satu orang tua, maka dahulukan suami. Lah, seorang wanita yang posisinya sebagai anak, baktinya kepada orang tua itu sebatas sampai dia berpindah posisi menjadi istri. Walaupun begitu, tetap wajib patuh dan bakti kepada orang tua, tapi tidak melalaikan baktinya kepada suami. Tetap menomorsatukan suami, tapi tidak melalaikan baktinya kepada orang tua. Ini wanita sebagai seorang anak. Lah, kemudian yang terakhir, yang kelima, peran wanita ditinjau dari sisi sosial kemasyarakatan. Islam memberikan ruang yang cukup untuk wanita berkarir di situ. Apakah di zaman Rasulullah sudah ada? Ada. Banyak wanita-wanita yang punya karir yang dalam tanda kutip justru malah lebih maju daripada laki-laki. Banyak wanita-wanita muslimah mulai dari zaman Rasulullah yang punya peran besar dalam perjuangan. Termasuk contoh utama adalah Khadijah radhiyallahu anha, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus sampai ke sini, sampai sekarang ya Indonesia juga pernah punya pemimpin presiden seorang wanita. Wanita ternyata ya banyak sukses menjadi gubernur, wali kota, camat, lurah, menteri, RW, RT. Ada kan ya? Ada. Ini adalah bentuk penghargaan atau ruang yang diberikan oleh Islam untuk wanita bisa berkarir, tapi tetap jangan melupakan posisi utamanya sebagai hamba Allah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dan sebagai seorang anak. Silahkan berkarir di dunia apa saja, yang penting itu halal, tapi 4 posisi yang sebelumnya jangan sampai diabaikan atau ditinggalkan. Semoga yang hadir dan semua muslimah wanita-wanita Indonesia menjadi wanita-wanita yang bisa berprestasi, menempatkan posisi sesuai dengan kodrat alamiahnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga topik ngopi kita pada pagi hari ini terkait wanita dan perannya ini bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Dan jangan lupa untuk terus saksikan ngopi pada pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Saya Tiara Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nastaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.